Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi hari ini, ya, sore hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, saya ingin menyampaikan beberapa materi pada pertemuan kali ini. Ya. Sebelum saya masuk ke materi ini, saya ingin menyampaikan bahwa pada materi sebelumnya saya sudah menyampaikan materi mengenai kepuasan konsumen. Ya. Yang mana kepuasan konsumen ini berarti ada beberapa faktor yang harus dipahami. Yang pertama berkaitan dengan kualitas produk, ya. Kedua, kualitas pelayanan. Ketiga adalah harga. Nah, faktor-faktor ini yang memang biasanya mempengaruhi kepuasan konsumen. Nah, itu di pertemuan kali ini yang ketiga, saya ingin menyampaikan materi berkaitan dengan marketing mix atau biasa disebut dengan bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran ini ada 4. Pertama namanya produk, promotion, price, dan place, lokasi. Nah, untuk itu yang pertama-tama kita lihat dulu definisinya. Menurut Kotler, bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan seperti harga, produk, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Kedua, menurut Sumardi dan Suprihanto, marketing itu adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Kemudian tujuan dan fungsi marketing mix. Yang pertama adalah untuk menganalisa lebih mendalam tentang kondisi aktual pasar. Ya. Kedua, untuk membantu pelaku bisnis dalam mengkaji dan merumuskan strategi pemasaran yang efisien dan tepat sasaran. Ketiga, membantu dalam merumuskan analisis anggaran biaya pada sebuah perusahaan. Keempat, merumuskan pembagian sumber daya perusahaan agar berperan optimal dalam menyukseskan campaign marketing. Kelima, membantu dalam memahami consumer behavior atau perilaku konsumen. Ya. Keenam, serta menyederhanakan campaign marketing agar tidak over budget. Over budget itu artinya budget yang berlebihan, ya, sehingga tidak efektif. Kemudian, nah ini dalam pemasaran syariah itu ada namanya marketer. Marketer itu orang yang melakukan marketing, orang yang melakukan pemasaran, disebut dengan marketer. Marketer ini bertanggung jawab dan jujur terhadap produk yang dibuatnya atau produk yang dipasarkannya. Kedua, memberikan perhatian dan perlindungan kepada konsumen, karyawan, supplier, dan partner bisnis. Ketiga, menghindari produk dan jasa yang dilarang oleh Islam, seperti produk-produk yang haram seperti bir, ya, dan sejenisnya. Kelima, menghindari barang-barang yang meragukan atau barang-barang yang tidak jelas isinya apa. Keenam, jujur dalam membeli dan menjual. Ketujuh, menghindari kegiatan penipuan dan praktik spekulasi. Kedelapan, menunjukkan rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, masyarakat. Selanjutnya, marketing mix ini yang disebut dengan 4P adalah sebuah konsep strategi pemasaran bisnis untuk meningkatkan daya tarik calon pelanggan terhadap produk dengan menggunakan 4 faktor tadi, ya. Yang paling utama dan saling berhubungan satu sama lain, yaitu produk, price, promotion, dan place. Kemudian kita bahas pertama-tama satu-satu dulu, ya. Mulai dari produk. Nah, produk adalah suatu barang yang dipasarkan untuk memenuhi permintaan konsumen, ya, dengan mengedepankan nilai-nilai Islam, meliputi kehalalan produk, legalitas, keunggulan, nilai tambah atau manfaat, dan ciri khas suatu produk. Price atau harga adalah jumlah yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Harga yang ditetapkan bergantung pada nilai produk yang dirasakan oleh konsumen. Nah, menurut Asnawi 2017 mengemukakan bahwa dalam Islam tidak dibenarkan menetapkan harga murah
di bawah harga pasar, ya. Melarang praktik maisir, ya. Mengubah harga tanpa diikuti perubahan kuantitas dan kualitas produk. Jadi ketika ada sebuah harga yang naik tapi tidak diikuti dengan kuantitas itu isinya dan kualitas, nah itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ketika harga naik artinya kualitas dan kuantitas akan naik juga, ya. Dilarang menipu pelanggan demi meraup keuntungan. Diskriminasi harga di antara pelaku bisnis. Diskriminasi itu harus membeda-bedakan, ya. Atau getok harga orang biasa nyebutnya, ya. Melarang propaganda palsu melalui media, ya. Maksudnya mengiklankan produk palsu melalui media. Gambling, perjudian, penimbunan produk, mengontrol harga yang berakibat pada kelangkaan pasokan. Jadi ketika suatu produk itu ditimbun, itu akan menjadi kelangkaan produk. Nah, dan di situ biasanya banyak orang-orang nakal yang bermain, sehingga ketika barang udah langka baru dikeluarkan yang produk yang udah ditimbun tadi, dan dia dapat keuntungan sendiri, ya, karena dia udah mengeluarkan produk tadi. Untung dia, karena cuma dia yang punya barang waktu itu. Kemudian flash atau lokasi, distribusi atau tempat usaha yang menentukan keberhasilan strategi pemasaran secara efektif. Dalam Islam, keberadaan manusia, peralatan, perusahaan yang terlibat dalam proses pemasaran harus transparan dan memuaskan pelanggan. Yang pertama, tidak memanipulasi ketersediaan produk yang berujung pada eksploitasi. Kedua, tidak menggunakan unsur paksaan, ya, pada saluran pemasaran. Ketiga, tidak memobilisasi pengaruh pada salah satu reseller atau distributor yang berakibat pada terbatasnya jumlah produk. Artinya ada permainan antara reseller, ya, dan distributor tak boleh, ya. Keempat, melarang tindakan monopoli. Tindakan mendominasi saluran distribusi dengan maksud mengatur harga. Artinya dia mendominasi saluran distribusi, dimonopolinya, gitu. Dia bermain sehingga dia dapat mengatur harga. Kemudian promotion atau promosi, sebuah strategi yang dilakukan untuk menjadi kreatif, inovatif, untuk menarik minat pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jadi bukan hanya pelanggan baru, pelanggan yang sudah ada pun harus dipertahankan melalui promosi. Dalam Islam, promosi yang beretika yang pertama adalah tidak boleh pelecehan antar suku, agama, atau ras tertentu. Artinya dalam promosi yang dilakukan tidak boleh menyudutkan agama atau ras tertentu, harus netral. Kedua, menggunakan ilustrasi iklan yang berlebihan. Nah, itu dilarang juga dalam Islam, menggunakan ilustrasi iklan yang berlebihan. Karena ketika dia terlalu berlebihan, orang akan berharap yang lebih. Ternyata ketika barangnya sudah didapat tidak sesuai dengan iklan, ya. Paling banyak sekarang, ya, barang-barang yang kita beli iklannya wah, ketika kita dapat barangnya tidak sesuai, ya. Nah, iklan itu memang selalu kadang orang ini berlebih-lebihan, sehingga jatuhnya jadi informasinya tidak benar. Namanya kita mengiklankan barang, tentu kita iklankan hal yang benar tentang barang itu. Kalau barangnya bagus, bilang bagus. Nah, kalau barangnya isinya ini, bilang isinya ini. Jangan nanti barangnya isinya ini, ketika kita dapat barangnya isinya lain, ya. Kemudian tidak boleh menggunakan perempuan sebagai objek daya tarik untuk mengikat pelanggan. Nah, ini satu, ini paling banyak terjadi di iklan-iklan yang selalu menggunakan perempuan, ya, sebagai objek daya tarik. Nah, ini dilarang. Kemudian promosi ini ditujukan untuk menghilangkan praktik penipuan dan perlakuan tidak adil menimpa konsumen. Nah, jadi dalam Islam juga mengatur adab-adab atau nilai-nilai Islam yang mana dalam konteks pemasaran kita juga harus mengedepankan nilai-nilai Islam. Kita masukkan nilai-nilai Islam ke dalam 4P ini, sehingga nanti apa yang kita berikan ke konsumen itu memang benar-benar memuaskan konsumen, ya. Mulai dari produknya puas karena kita memberikan produk yang benar, ya. Kemudian dari harga kita berikan harga yang sesuai dengan barangnya dan manfaatnya. Ketiga, kita berikan juga dia lokasi atau tempat, ya, tempat yang sesuai, yang memang jalur distribusinya benar,
tidak ada permainan di antara supplier dan distributor. Baiklah, sekian, terima kasih atas materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ada yang bertanya? Ya, silakan yang bertanya. Mengenai promosi, Pak, bagaimana promosi menurut pandangan Islam? Oke, promosi menurut pandangan Islam artinya mengedepankan nilai-nilai Islam. Hal-hal yang kita promosikan atau kita iklankan dalam bentuk iklan sebuah promosi harus menampilkan betul-betul faktanya. Artinya barang-barang atau produk-produk yang kita iklankan betul-betul barang-barang yang bagus. Artinya barang tersebut memang layak untuk dijual atau untuk dipasarkan, ya. Tidak mengandung barang-barang haram, ya, seperti minuman keras, ya, dan sejenisnya. Apalagi mengenai senjata api dan barang-barang narkotika lainnya, ya, tidak boleh. Jadi memang betul-betul harus dijaga dalam sebuah iklan, harus menampilkan gambar-gambar yang memang layak, ya, foto atau dokumentasi yang layak. Oke, ada yang bertanya lagi? Silakan yang ingin bertanya. Pak, izin saya ingin bertanya, contoh produk seperti apa yang bagus untuk kita konsumsi dan sesuai untuk digunakan? Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi sebagai umat Islam, tentunya kita harus lebih selektif dalam memilih suatu barang, ya. Apalagi barang-barang yang kita konsumsi. Nah, sebagai orang Islam, orang Muslim, kita harus mengkonsumsi barang-barang yang halal. Jadi ketika ada sebuah produk yang kita beli, yang pertama-tama untuk sebuah makanan atau kuliner, kita harus lihat dulu dia memiliki sertifikat halal atau tidaknya. Karena dari sertifikat halal itu kita tahu bahwa barang itu halal dan layak untuk kita konsumsi sebagai umat Muslim. Nah, kalau di bidang jasa, kita harus tahu juga jasa apa dulu yang ingin mereka tawarkan kita, ya. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh produk-produk atau promosi-promosi yang membuat kita tuh tergiur dengan produk yang mereka iklankan. Nah, namun kita tetap harus mendapatkan barang yang bagus sehingga kita dapat memiliki kepuasan nantinya terhadap barang itu. Baiklah, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, saya harap kalian semua bisa memahaminya, ya. Saya akan coba review sedikit mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi. Intinya dalam marketing match 4P, produk, price, place, dan promotion, kita harus mengedepankan nilai-nilai Islam, ya. Kejujuran, ya, memberikan informasi yang benar terhadap sebuah produk, melakukan promosi yang benar tanpa menjadikan perempuan sebagai objeknya, ya. Dengan melakukan periklanan baik itu spanduk atau apa yang tidak menyudutkan ras atau agama kaum tertentu, ya. Siapapun konsumen kita harus memberikan yang terbaik ke konsumen, tidak memandang ras, suku, agama tertentu. Oke, sepertinya cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Semoga perkuliahan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.